Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari Taif. Nabi ketika meninggal istri dan pamannya, Nabi berdakwah ke Taif yang jaraknya dari Mekah di waktu itu kurang lebih 80 kiloan. Berjalan kaki bersama dengan budaknya Zaid ibnu Harithah. Selama 10 hari berdakwah di Taif, tidak ada satupun orang yang mau menerima dakwah beliau. Bahkan semua penduduk Taif menyakiti Nabi dengan cara mengolok-olok Nabi, menghina, dan ada yang melempari batu. Hingga Nabi dan budaknya Zaid ibnu Harithah itu berdarah-darah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi selama di Taif, jamaah? Kita sudah sebutkan 3 faedah. Pada malam hari ini kita lanjutkan ke faedah yang keempat, pelajaran yang keempat. Kata para ulama, ketika Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan Taif dengan seluruh rasa sakit yang beliau bawa, dengan seluruh rasa lelah, capek yang beliau rasakan, rafa'a yadayhi ila rabbih yad'u. Di saat itulah Nabi ketika sampai di sebuah kebunnya milik Rabi'ah, beliau mengangkat tangannya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mungkin saat ini bisa kita sebut dengan curhat kepada Allah, karena doanya penuh dengan curahan hati dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Artinya,
Doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, kepadamulah aku mengadukan kelemahan diriku, kepadamu aku mengakui sedikitnya kemampuan, kepadamu aku mengakui aku curhat kekuranganku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin. Ya Allah yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa Anta Rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, kepada siapa Engkau akan serahkan nasibku? Apakah kepada orang-orang yang berwajah masam, berwajah muram kepadaku, au ila udwi malaktahu amri, ataukah kepada musuh-musuh yang menguasai diriku? Jadi Nabi curhat, kepada siapa Engkau sandarkan aku? Apakah kepada orang-orang yang berwajah muram, atau kepada musuh-musuh yang dimana mereka menindas diriku? Illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Tetapi kepada siapapun Engkau serahkan diriku, saya tidak peduli. Selama Engkau tidak marah kepadaku, selama Engkau tidak benci kepada diriku, bagaimanapun nasibku saya tidak peduli. Mau saya ditakdirkannya berdampingan dengan orang-orang yang mengganggu setiap malamnya, fala ubali, tidak peduli. Mau Engkau sandarkan aku kepada orang yang begini, aku juga tidak peduli. Pokoknya selama Engkau ridha kepada aku, saya tidak peduli dengan takdirku. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li. Yang aku harapkan, ya, kenikmatan-kenikmatan darimu itu lebih luas kepada diriku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumatu wa saluha 'alaihi amru ad-dunya wal akhirah, ay yahilla 'alayya ghadabaka aw ay yunazzila bi sakhatak, lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, yang membawa kebaikan terhadap dunia dan akhirat. Ya Allah, walakal utbah, hanya kepadamu aku mengadukan seluruh masalahku. Hanya kepadamu aku, ya, mengadukan seluruh urusanku, sampai Engkau ridha dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya darimu. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam, curhat dari Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, walidzalika falluju'u ila Allah fi syada'id huwal manhajus sahih. Maka atas dasar inilah al-luju', kembali kepada Allah ketika kita dalam kondisi susah, ketika kita tertimpa musibah, ketika kita mendapatkan jalan buntu dari permasalahan-permasalahan kita. Itu adalah jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah jalan yang disyariatkan di dalam agama kita. Kalau kita sudah memiliki usaha, sudah berupaya secara maksimal, sudah mengerahkan kekuatan kita untuk bekerja keras, ya, kemudian ternyata gagal, apalagi yang bisa kita lakukan kecuali pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya anak buah, kalau sudah dikasih tugas, anak buahnya sudah kerjakan itu tugas, sukses tidaknya dia harus laporan sama bosnya. Bos, ini tugasmu berat ini beratnya di sini 1, 2, 3, tidak bisa kan, tidak mampu kan. Kalau manusia, bosnya dikasih begitu, apa kata bosnya? Oke, sana mu, tenang mu, saya ngurus itu. Ya.
Kalau manusia saja begitu progresnya, begitu prosesnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada masalah jamaah, sekali lagi jalannya Nabi, petunjuk Nabi dan apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Kalau Nabi ada masalah, ada musibah, apapun musibahnya, doa, kembali kepada Allah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus sandarkan kepada Allah? Karena musibah itu datangnya dari Allah dan hanya Allah yang bisa mengangkat itu musibah. Kalau kita terlalu andalkan diri kita sendiri, berarti terlalu tampoki, kita terlalu sombong. Tak lalu nipat tuangi kalian tak pernah beranggapan ki bahwasanya ini masalah saya bisa selesaikan sendiri. Jadi kembalikan kepada Allah. Summa inna du'a wal ilha fit du'a la yu'aridu as-sabra. Berdoa kepada Allah walaupun dia merengek-rengek di dalam doanya, menangis dia, menceritakan seluruh keluh kesahnya kepada Allah, curhatannya kepada Allah, itu sama sekali tidak menghilangkan yang namanya kesabaran, tidak bertentangan dengan kesabaran. Jadi jangan sampai kita berpikiran kalau saya berdoa mengeluh kepada Allah tentang masalah saya, tentang hidup saya, berarti saya tidak sabar. Itu salah jamaah. Jadi kita berdoa, curhat kepada Allah atas semua problem-problem kita, masalah kita, itu bukan sebab-sebab yang menghilangkan kesabaran. Kita tetap dianggap bersabar. Kita tetap dianggap orang yang bersabar. Ya, jadi kita bersabar sembari berdoa. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan jalan keluar untuk seluruh masalah-masalah yang kita hadapi. Karena Nabi saja faktanya tertimpa musibah, Nabi berdoa. Sampai-sampai kita dengarkan tadi doanya Nabi. Nabi katakan, kepadamu aku mengadu, aku mengeluh ketidakmampuan diriku, karena tidak bisa mengajak satupun manusia untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi mengeluh, kepada siapakah engkau akan sandarkan nasibku ini? Kepada siapa saya bisa dapat perlindungan? Kepada siapa saya bisa dapatkan dukungan untuk berdakwah? Karena di sana dia datangi semua penguasa-penguasa yang ada, tidak ada satupun yang menjawab dakwanya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran yang keempat jamaah. Apa intinya? Kalau ada masalah tak, berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan kalau ada masalah tak tambah jauh dari Allah. Ini masalah baru namanya. Kita itu kalau stres ki, pusing-pusing ki, malah tambah malas ki sholat. Kalau pusing-pusing ki, malah tidak mau ki berdoa. Ya, kalau pusing ki yang kita kerja ya tidur, berpikir keras, kita lupa bahwasanya kalau jalur darat sudah kita lalui, jalur dunia sudah kita tempuh, masih ada jalur langit, yaitu dengan doa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka berdoa. Allah telah sebutkan bahwa siapa yang tidak mau berdoa, maka dia adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina, kata Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qabulir rasuli sallallahu alaihi wasallam hadiyah ibni Rabi'ah Syaibah, atau hadiah ibni Rabi'ah Syaibah wa Utbah, lima ba'atha ilaihi bi unqudil inabi na'khudhu minhu jawazu qabuli hadiyatil kafir wa isti'maliha haitsu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatafal 'inabi alladhi bu'itsu bihi ilaihi. Pelajaran yang kelima,
adalah kebolehan menerima hadiah dari orang kafir. Bolehnya kita menerima hadiah yang diberikan oleh orang kafir. Dalilnya di mana? Ketika Nabi sampai di kebunnya Rabi'ah, ini anaknya Rabi'ah yang bernama Syaibah dan juga Utbah mengutus budaknya. Ada yang masih ingat nama budaknya kemarin? Siapa nama budaknya? Hah? Siapa nama budaknya? Kesung ke catatan atau tenan dengar buku catatan. Namanya Adas ya, atau Adas. Nah, ini diutus Adas kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa seikat anggur. Kemudian Nabi makan anggur tersebut. Maka dari kisah ini kata para ulama, pelajarannya berarti boleh bagi kita menerima hadiah dari orang kafir dan menggunakannya. Ya, menggunakannya. Tapi ada syaratnya. Di antara syarat-syaratnya yang disampaikan oleh para ulama adalah hadiah tersebut bukanlah hadiah yang haram hukumnya secara syariat. Contoh, khamar. Bos kita ngasih khamar, boleh diterima? Jawabannya tidak boleh. Karena diharamkan oleh agama kita. Yang kedua, yang disebutkan oleh para ulama kita adalah hadiahnya itu bukanlah hewan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita dikasih ayam misalnya atau daging sapi hasil sembelihan mereka, kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim, mereka mengatakan jangan diterima. Karena kemungkinannya kuat itu dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka kafir. Yang ketiga, hadiah itu tidak boleh berkaitan dengan hari raya mereka. Ini menurut sebagian ulama. Jadi mereka melakukan hari raya apapun itu. Ya, hari raya Nyepi, hari raya Natal dan sebagainya, mereka kasih hadiah. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak boleh diterima, walaupun sebagian yang lain mengatakan boleh. Ini permasalahan khilaf. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita dikasih hadiah tapi dikasih syarat. Ini kamu saya kasih hadiah tapi bantu kristenisasi di daerahmu, nah kasih kau 1M. Apakah boleh diambil ini 1M? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita terima dalam rangka bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu, secara umum menerima hadiah dari orang kafir itu hukumnya boleh. Ya, kita punya bosnya tidak Islam, dikasih ampau. Ya, tapi ampaunya ya ampau biasa, bukan karena hari raya, bukan karena ini. Boleh diterima atau tidak? Jawabannya boleh saja, karena hukum aslinya mubah. Ya, hukum aslinya mubah. Baik, ini pelajaran yang kelima jamaah. Pelajaran yang keenam, khusus untuk pelajaran yang keenam ini adalah berkaitan dengan kisahnya Nabi dengan budak tadi, Adas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu? Kata para ulama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiru ahadan fi tablighihi risalata rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita keteladanan tidak bolehnya meremehkan satu orang pun ketika berdakwah di jalan Allah. Tidak boleh merendahkan satu orang pun ketika kita berdakwah di jalan Allah. Tidak boleh. Harus kita perlakukan sama. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, perlakukan sama. Jangan kalau orang kaya bahasa kita lembut, orang miskin iyo-iyo ji. Artinya bahasanya agak kasar.
Jangan karena ini orang terhormat, tokoh masyarakat kita, begini Pak, kalau Islam itu begini. Tapi kalau orang yang lebih rendah status kedudukannya di masyarakat dari kita, kupawang punna tonganu tidak kulit pagaman, tidak boleh. Disamaratakan ketika kita berdakwah. Disamaratakan ketika kita berdakwah. Coba lihat, si Addas ini budak jamaah, dan Nabi tahu dia adalah budak, tapi Nabi tetap memperlakukan dia sebagaimana seorang penguasa. Ini. Jadi ketika kita berdakwah, jangan beda-bedakan. Siapapun jamaah kita, perlakukan dengan baik. Siapapun lawan bicara kita dan kita ingin memberikan dia hidayah, sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Ini yang pertama. Yang kedua, anna sababa islami Addas bal bihidayatil hiwar kana bisababi tasmiyatir rasuli alaihi salatu wassalam indama arada al-akla. Wa hakadha al-muslim yad'u ila Allah subhanahu bi amalihi kama yad'u bi qawlihi. Perhatikan sebab kenapa Addas masuk Islam jamaah. Apa kemarin sebabnya? Kenapa Addas ini bisa masuk Islam? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat jamaah? Mungkin depan-depan saya ini biasanya karena di depan ini tidak tidur biasa. Ada yang masih ingat? Kalau kiri kanan biasanya memanjingi tulus sukinya. Ada yang masih ingat? Mendengar doanya Nabi Yunus. Hampir benar ini. Ketika mendengar Nabi membaca bismillah. Ketika Nabi mau makan itu anggur, Nabi membaca bismillah. Ketika Addas dengar, dia bilang, ini sama persis apa yang disebutkan oleh Nabi kami, Yunus ibnu Matta. Yunus ibnu Matta, sama persis. Kamu ini siapa? Maka Nabi membicarakan sebuah kalimat yang Addas ini katakan, wallahi tidak ada yang bisa mengucapkan kalimat ini kecuali dia adalah seorang nabi. Maka karena kamu adalah seorang nabi, saya beriman kepadamu. Awal mulanya dapat hidayah karena apa jamaah? Karena perbuatan Nabi yang baca bismillah ketika mau makan. Maka di sini pelajarannya, kata para ulama kita, seorang muslim itu berdakwah kepada Allah dengan amalnya sebagaimana dia berdakwah kepada Allah dengan mulutnya. Jadi seorang muslim, orang yang belajar ilmu agama, terkhususnya orang yang sudah sering rajin pengajian, amalkan itu ilmu praktekkan. Ketika kita bicara, saya pernah belajar ilmu tentang berbicara, praktekkan. Ketika berjanji, pernah belajar. Kalau berjanji itu tidak boleh diingkari, jangan ingkari. Itu jalan dakwah itu. Bahkan orang itu terkesan dengan amalan kita daripada sekedar mulut kita. Orang bahkan bisa menjauhi dakwah gara-gara apa? Enjoyanu porek lapuk-lapuk na jabawana. Pore pak cara dek na japau. Yang kanakaman ya tonjil anggau kami. Akhirnya orang tak mau. Percuma jika saya cerita jinta napau pun nanya ya janggo kan. Ku sebut kini janggo karena umumnya di masyarakat itu orang jenggotan ustaz. Ya. Jadi amalkan ilmu dan jadikan itu jalan-jalan untuk berdakwah kepada Allah sebagaimana kita berdakwah dengan lisan kita, an-nibawata. Jadi seimbang jamaah. Ya, seimbang. Baik. Wa yahrisu 'ala al-iltizami bil adabil islamiyah. Ya, dan hendaknya seorang muslim itu bersemangat untuk mempraktikkan,
untuk menggenggam kuat-kuat pelajaran adab-adab Islamiyah, termasuk tadi kalau mau makan baca bismillah, dikasih orang sesuatu ucapkan jazakallahu khairan, kemudian doakan dengan doa-doa yang baik, ketika masuk rumah ucapkan salam, ketika mau pergi naik motor baca doa. Seorang muslim tidak boleh lupa dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Diamalkan, ya, diamalkan. Wal ya'lam anna sulukahu mu'athirun khairan aw syarran. Dan ketahuilah bahwasanya akhlak yang kita perlihatkan, atau bahasa lainnya namanya suluk, makanya ada istilahnya ilmu suluk. Sebagian orang menyebutnya ilmu tasawuf, sebagiannya lain menyebut ilmu tentang akhlak, sebagian lain mengatakan ilmu tentang adab. Sama semua aja. Itu memberikan pengaruh. Keteladanan memberikan pengaruh. Entahkah pengaruhnya jelek atau pengaruhnya baik, itu memberikan pengaruh jemaah. Makanya kita bersama dengan orang yang suka bicara kotor, 1 minggu saja, pagi siang malam sama-sama ke dia, walaupun dia tidak bilang, "Woi, pinawang bahasa aku na, mana poin tena janak-kanakan maupun sering kilang ngeri." Yakin dan percaya sedikit banyaknya pasti bicara kotor ki juga. Itulah suluk. Suluk itu berpengaruh. Suluk itu berpengaruh. Maka sekali lagi, ayo amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan terkait dengan amalan-amalan agama kita ini. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika Adas masuk Islam dan dia tahu bahwasanya orang yang ada di depannya saat itu adalah seorang nabi, Adas langsung mencium kepala Nabi alaihi salatu wassalam, mencium tangannya Nabi, bahkan mencium kedua kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Kata para ulama, kenapa Adas melakukan itu? Jawabannya adalah, ya, tauqirur rasuli alaihi salatu wassalam. Beliau memuliakan Nabi. Jadi caranya beliau memuliakan Nabi dengan dicium kepalanya, dicium tangannya, dicium kakinya. Jadi masa kita kalah dengan Adas yang baru kenal Nabi sudah memuliakan Nabi, sementara kita ini selalu mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, tapi tidak pernah menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara kita memuliakan Nabi? Ustaz, kan mati nih, beda negara ki juga. Kata para ulama, caranya begini, ya, caranya wa tauqiruhul yaum yakunu bittiba'i sunnatihi, yakunu bittiba'i sunnatihi wal amalu biha wad da'watu ilaiha wa adamu mu'aradatiha bil ara'i wal uqul. Caranya kita mengagungkan Nabi, menghormati Nabi di hari-hari ini, di zaman kita sekarang, 1, bittiba'i sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau kita berbicara sunnah berarti maksudnya adalah ajarannya di. Jangan sampai dibilang, oh sunnah na jini pinau, wajib-wajib na tema ko pinau ipun nagam Ustaz. Makruh-makruh na tema, bukan. Sunnah itu artinya tariqah, jalan, ajaran. Jadi kalau dengar ada Ustaz di sini mengatakan kita ikuti sunnah Nabi, maksudnya apa? Ajaran Nabi, mau yang wajib, yang sunnah. Ini. Jadi memang penggunaan kata sunnah ini memang luas. Sunnah dalam fikih berbeda sunnah dalam hadis. Apalagi dalam akidah beda-beda. Ya, beda-beda. Jadi kalau saya katakan sunnah berarti maksudnya apa? Ajaran. Ajaran Nabi yang wajib, ajaran Nabi yang sunnah, ya, yang haram, itu semua dijalankan. Jadi kalau kita mengatakan saya umatnya Nabi, saya cinta mati dengan Nabi, tapi setiap hari keharamannya yang dikerjakan, larangannya Nabi yang dilanggar, itu bukan cinta Nabi, omong kosong gitu, carita lepuk-lepuk. Jadi kalau memang kita cinta dengan Nabi, ikuti itu ajarannya Nabi kita. Ajarannya Nabi kita itu kompleks, lengkap ki, tertulis ki.
Itu yang hari-hari ini dikenal dengan Al-Quran dan hadits. Ya. Ikuti, amalkan. Yang ketiga, dakwahkan. Jadi konsekuensinya punna nising ajaran anak bita ya harus kini sampaikan. Konsekuensi. Apa artinya konsekuensi jamaah? Konsekuensi dari tahu ajaran Nabi apa ya? Bahasa sederhananya konsekuensi apa? Risiko. Risiko atau pelajaran didakwahkan. Ya. Tapi ingat, mendakwahkannya itu semampu kemampuan kita. Jadi berdakwah itu jangan salah paham berarti harus kita wacarama kiri kanan Ustaz. Oh enggak. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keempat, cara kita mengagungkan Nabi adalah ajaran Nabi tadi tidak dibenturkan dengan akal-akal kita. Tena ni pasilap pusegadang panggupana rupa tau maringanga. Tena ni pasilap pusegadang para filsafat, para filsuf. Tena ni pasilap pusegalata. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan riba itu haram, jangan dibenturkan dengan akal kita. Oi, ngapa nak kulle? Padahal pun dipikir-pikir secara logika, secara akal justru bajiki. Na bantu ki untung gappa mudalah. Na bantu ki gappa kammanne. Itu kalau pakai akal kita jamaah. Tapi ingat, cara mengagungkan Nabi dipakala biriki nak bita. Dia kipas silapoi ajaran segadang akalata. Tena na cucu. Karena Nabi ajarannya itu ajaran ilahi dari Allah. Sementara akalata tunji. Dan terkadang hawa nafsu tajipun apau. Jadi kalau memang belum bisa kita amalkan itu ajaran, jangan dibenturkan dengan akal kita. Tetap saja akui ini haram tapi saya belum mampu. Akui itu. Ya pun memang tena panak kulle ni digaukan, diamalkan. Teki tolaki. Kapan ditolak bahaya. Kapan ditolak bahaya. Ya bahaya jemaah. Talangki karena anjo sunnah Nabi kata para ulama ya. Sunnah ajaran Nabi itu kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat kita, nana naik talangi, mati dia, ya, binasalah dia. Baik, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang berikutnya adalah terkait Nabi ketika berdiskusi dengan Jibril alaihi salam. Nabi ketika sudah berdoa dengan doa tadi yang sudah dibacakan, Jibril datang dengan malaikat yang mengurus urusan gunung, Malakul Jabal. Kemudian malaikat pengurus gunung ini menawarkan Nabi, "Ya Muhammad, in syi'ta an atbuqu alaihim al-akhbasyaini." Wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya akan angkat dua gunung, hancurkan itu Taif. Kalau kamu mau sekarang. Nah, tapi Nabi tidak. Nabi mau atau tidak mau? Tidak mau. Nah, apa pelajarannya yang bisa kita ambil dari percakapan mereka? Ya, apa yang bisa kita ambil dari percakapan mereka? Lihat, pelajaran yang pertama, dan memang ini pelajarannya di poin ini. Min qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam li malakil jibali. Pelajarannya bisa kita ambil dari ucapan Nabi kepada malaikat penjaga gunung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Apa kata Nabi? Ada yang masih ingat? Ketika malaikat menawarkan jasa menghancurkan Taif, apa kata Nabi? Apa Pak? Apa? Kata Nabi, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyrika bihi syai'a. Jangan, saya sangat berharap, memang hari ini mereka sakiti saya, tapi saya berharap semoga nanti keturunan-keturunan mereka itu semuanya bertauhid, beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu kata Nabi. Ya.
Terus pelajarannya apa Ustaz yang bisa kita ambil dari situ? Kata ulama kita, yattadhihu lanal hadfa alladhi yas'a ilaihi ar-rasul wa huwa hidayatun nas wa ikhrajuhum min zulumati syirki ila nurit tauhid. Ya. Kita bisa lihat bahwasanya Nabi disakiti waktu itu tujuannya itu murni hanya ingin mengharapkan hidayah sampai kepada mereka, membebaskan mereka dari gelapnya kezaliman, kesyirikan kepada cahaya tauhid, cahaya pengesaan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Karena tidak ada urusan pribadi, urusannya memang hanya karena Allah, tidak ada urusan pribadi, makanya Nabi tidak dendam kepada orang-orang Taif. Seandainya Nabi dendam jamaah, seandainya Nabi dendam, labadar atau labadir ila talabi halakihim, maka Nabi pasti bersegera mengatakan, "Yo, balik bak minyo. Masa na sambil layak batu kurang-kurang ajaran." Nah, tidak jamaah, Nabi tidak dendam. Maka perhatikan, di sini ada ilmu penting jamaah yang mau saya sampaikan terkait perkataan Syekhul Islam dalam kitab Qaidah fis Sabr. Kata Syekhul Islam begini, kalau Nabi saja utusan Allah, orang yang paling mulia, orang yang paling bagus akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qalam. Dan Nabi itu terkait dengan hak-hak agama, makanya siapa yang menghina Nabi bisa kafir. Kalau Nabi saja disakiti tidak membalas, apalagi kita yang memang kita ini mungkin ada kurangnya. Kita itu kadang sakit hati saat disakiti sama orang karena merasa karena tahu bajiki. Kalau kita merasa kita ini orangnya jahat, saat disakiti sama orang, ya pasti kita akan mengatakan, karena kita wasalah, jari napak kanaya, karena keriolo. Kan begitu kita kalau menyadari kita yang salah. Saat diolok-olok sama orang, disakiti sama orang, kemudian merasa kita yang salah, kita cuma bilang begitu sama orang, ngapa nanalu kinjo? Pas sampai karena kita parioloi. Itu kita akui. Tapi kapan kita mengatakan, ngapa nyon aku dikam memangirinek, padahal laki bajikku mangiri ya? Disitulah kadang kita tersakiti sama ucapan orang. Saat kita dicaci maki orang, saat kita digibahi, ya, dicerita kejelekan-kejelekan kita akan merasa sangat terzalimi, sangat tersakiti karena kita merasa orang kita ini orang baik. Ya, ngapa kamu manjo nanti nalibak apa-apai, nek kejeriolo biasa sari-sari. Kepikiran kenapa dia begitu? Itu tidak boleh jemaah. Nabi sudah kita sebutkan tadi tidak pernah dendam, maka kita harusnya juga tidak boleh dendam. Ya, kalau kita merasa diri kita ini baik, berarti kita sudah membuat standar untuk diri kita sendiri, dan itu kesombongan namanya. Tidak ada satupun orang yang bisa mempersaksikan dirinya itu baik, tidak ada. Tidak boleh bagi kita untuk mentazkiyah diri kita sendiri di hadapan Allah, bahwasanya kita ini orang baik, orang yang tidak pantas untuk disakiti. Tidak boleh. Jadi kalau ada yang sakiti kita di lingkungan kita, selalu kembalikan pada diri kita. Oh mungkin saya yang duluan. Oh mungkin riolo le bagi kupakamannya nana balas akan leluah. Itu yang harus kita lakukan supaya kita lebih gampang untuk apa? Sabar. Di tempat kerja kita diperlakukan tidak adil, ingat, oh mungkin saya pernah melakukan hal yang sama kepada dia. Begitu supaya kita hatinya tenang jemaah, hatinya bisa sabar, hatinya bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disakiti, terkait dengan kita disakiti ini, kalau kita disakiti oleh orang lain, dizalimi karena kita menjalankan perintah Allah, ya, kita disakiti, dizalimi karena menjalankan perintah Allah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wajib alaihi sabar, wajib baginya untuk bersabar. Kenapa wajib bersabar? Karena dia menjalankan perintah Allah kan tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah.
bukan untuk mendapatkan ridhonya apa? Manusia. Jadi kalau dia tersakiti gara-gara menjalankan perintah Allah disebabkan karena omongan orang, berarti niatnya keliru. Berarti niatnya itu salah, bukan untuk Allah berarti niatnya, tetapi niatnya ingin diakui oleh makhluk, dan sudah pasti itu salah. Jadi kalau menjalankan perintah Allah kita disakiti, biarkan saja, karena yang kita kejar ridhonya kan Allah. Adapun ucapan orang mau A, mau B, mau C, urusan dia, bukan urusan saya dengan Allah, bukan. Kalau gara-gara dengan memelihara jenggot kita dikata-katai seperti kambing misalnya, kemudian kita tersakiti, berarti kita masih apa? Masih ada mengharapkan sesuatu selain Allah. Jadi wajib untuk sabar jemaah. Wajib untuk sabar. Yang kedua, kalau kita disakiti, dizalimi gara-gara kita dapat musibah, ya, sudah jatuh ni pacik dek kipoy, kan renai, nya, yang begitu kan kadang kita sudah dapat musibah, nak kali kita yang tahu. Kalau kita dapati momen seperti itu, sabar juga. Biar apa? Biar hati kita tenang. Biar hati kita tenang. Karena kapan kita mau pusingi lagi itu ocehannya mereka, gibahannya mereka, kezaliman mereka, masalah kita yang tadinya satu jadi dua. Yang tadinya satu bertambah jadi dua. Jadi sabarkan saja, biar hati kita tenang, dan yakinilah itu adalah penggugur dosa atau pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi pun anak pacik dek kita ya, biarkan saja. Berarti saya harus belajar lagi. Kalau ada bisnis tajatun anak pacik dek kita, berarti bisnis saya ada yang keliru sistemnya ini. Saya harus pelajari lagi. Jangan malah ngapa kan anu papakan, ngapa kan pacik dek. Kau tukang matonyo, kau tambah nak buit tena ada lebat-lebat. Yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in kana qad udhiya ala haddin falyuwattin nafsahu ala sabr. Kalau gara-gara kamu sukses, kamu lagi naik kehidupannya, kemudian disakiti sama orang, juga bersabarlah. Ini kemungkinan yang ketiga nih. Kita naik, biasanya banyak orang yang kepanasan. Ini minta Mangkasar napakarikan kelongan nih. Nekengan recoto iya naik tinggi darana. Neken maliki pas iya taputara. Kagamanya. Ini poinnya ini. Jadi kalau kita lagi naik kemudian disakiti sama orang, juga harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Ya karena memang begitu sunnatullahnya, setiap orang yang ada kenikmatan padanya pasti jadi target iri hati bagi orang yang tidak punya. Itulah kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang memiliki nikmat pasti jadi bahan hasad bagi orang lain. Jadi memang tidak ada kebaikannya hidup ini kalau memang ucapannya orang mau dipusingi. Tidak ada mantung. Kita taat pasti dicela, kita susah dicela, sukses pun dicela. Makanya jangan mau hidup di bawah omongan orang, menderita gitu. Tidak ada tenang itu di rumah kalau selalu kita mau menjaga bahwasanya di mata orang-orang saya orangnya harus perfect. Itu tidak menonton lagi bahagia. Jadi hiduplah di bawah aturan Allah, apapun kata orang. Apapun kata orang, yang penting Allah sudah ridha dengan apa yang saya lakukan sekarang. Urusan nama kita nana palecia. Natena na palecia urusanna. Karena kita tidak bisa mengontrol hati setiap manusia. Kalau kita mau mengontrol hatinya manusia, berarti kamu lupa kamu itu makhluk. Karena yang bisa mengontrol hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak lalu jauh ini ya. Lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir mungkin ini atau beberapa dari yang terakhir. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia pulang dari Taif, di malam harinya Nabi sholat, dan di sholat inilah Nabi membaca ayat yang kemudian jin nasibin datang mendengar. Kata para ulama, di sini ada pelajaran pentingnya qiyamul lail, pentingnya sholat malam. Itu kebiasaan Nabi, bahkan di saat Nabi terpuruk sekalipun, Nabi selalu sholat malam. Makanya tidak heran ada sebagian ulama
mewajibkan itu salat malam. Karena Nabi selalu menjaga salat malam jemaah. Dan Jibril alaihi salatu wassalam berwasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, "Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail." Wahai Muhammad, kemuliaannya manusia. Kalau manusia itu mau mulia di hadapan Allah, manusia itu mau lakbir risesena karaina, dia harus salat malam. Salat malam jemaah. Jadi muslim salat malam itu tidak boleh dipisahkan. Allah kasih berita gembira lagi bahwasanya saya turun di akhir sepertiga malam terakhir. Siapa yang minta saya kasih, siapa yang berdoa saya beri, siapa yang meminta ampunan saya ampuni. Nah, itu keutamaan salat malam. Jadi salat malam walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat ya, dan beberapa rakaat yang memang kita bisa untuk jaga. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad, siapa yang tidak salat malam tidak diterima persaksiannya. Siapa yang tidak salat malam tidak diterima persaksiannya. Dia bersaksi di pengadilan tidak diterima. Kamu mau jadi saksi? Iya, saya mau jadi saksi. Kamu salat malamnya terjaga enggak? Oh, dia makin karena salat malam sampai Jumat lagi nakutin obat tuh. Nah, kamu kalau begitu dia mau jadi saksi ya. Tapi kalau dia jaga salat malam jadi saksi dia. Ya. Jadi saksi. Kalau kata guru saya dulu, kalau anak muda tidak salat malam tidak usah dinikahkan dulu. Anak muda kalau tidak salat malam dia mau korong pak buntingi. Karena pasti mikutu pun nabari bahasa. Nah pun nakutu pun nabari bahasa apa nana boya-boya untuk baininna. Itu kata rektor saya, Ustaz Yusli Haq hafizahullah ta'ala. Jadi kalau mau nikah ditanya dulu, oh, Bapak, tita, Pak bunting. Sampai bangi juga. Tina, itu mau sampai bangi mau orang. Baik. Pelajaran berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajarannya luar biasa ini. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam kembali atau mendapatkan berbagai penderitaan di Mekah dan di Taif. Alasannya kan kenapa Nabi ke Taif, karena di Mekah beliau diusir. Di Mekah beliau diusir, datang ke Taif pun diusir. Berarti penderitaannya luar biasa nih. Ke sana menderita, ke sini juga menderita. Dan kita tahu bahwasanya Nabi di Taif itu mengalami kesulitan yang berat. Tapi ada satu kalimatnya yang sangat menarik yang disebutkan dalam buku-buku sejarah. Nah, ini Zaid ibnu Haritha berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kita akan kembali ke Mekah padahal kita sudah diusir ini. Kita tidak tahu mau kemana ini. Nabi mengucapkan begini, perhatikan kata Nabi. Innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari apa yang engkau lihat ini suatu kelapangan, suatu jalan keluar. Jadi yang kamu lihat sekarang ini, kita menderita serendah-rendahnya di titik yang mungkin serendah-rendahnya, masalah yang paling di bawah ini, kelak kamu akan melihat ada jalan keluarnya. Nah, ini sudut pandang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sinilah kata para ulama, al-mu'min la ya'riful ya'sa wa la yusibuhul ihbat. Seorang muslim itu dalam kamusnya tidak boleh ada kesedihan. Seorang muslim dalam kamusnya tidak ada rasa putus asa. Apapun musibah yang menimpa dia, dia tidak boleh berputus asa. Ya. Itu ajaran dari Nabi, konsep hidup dari Nabi. Jadi pahami baik-baik, apapun masalah kita harus selalu optimis, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Dan itu modal jamaah. Kita kalau sudah tidak ada harapan, kacau itu. Sekecil apapun masalah, kalau sudah tidak ada harapan, kita merasa ini sudah jalan buntu, sudah akhir ini. Hai, biasanya kalau bukan minum racun, lompat ke di jembatan, itu baru bom mani-mani.
Karena sudah merasa tidak ada lagi harapan ini. Tenamo pokoknya buntu memang tuh ini pikiranku, mati amami baji. Sekecil apapun masalahnya. Tapi sebaliknya kalau dia selalu di kepalanya ada optimisme, ada harapan-harapan yang baik, sebesar apapun masalahnya, tidak akan menjadi masalah. Sebagaimana pebisnis itu yang sukses sekarang yang kita lihat, jangan dilihat suksesnya saja. Dulu dia pernah ditipu. Dulu dia mungkin diremehkan sama kompetitornya, mungkin pernah di begini, tapi para pebisnis itu kenapa bisa bertahan jadi sukses? Mentalnya jamaah, karena dia selalu berharap, ini pelajaran supaya saya sukses ke depannya. Dapat musibah, ini pelajaran supaya saya memperbaiki ini supaya sukses ke depannya. Itu pebisnis. Masa orang yang ahli dunia saja lebih besar harapannya daripada kita yang belajar agama, yang kita tahu bahwasanya inna ma'al usri yusra, kata Allah. Dan Allah juga katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selama kita bertakwa, selama kita bersama dengan Allah, tenang saja, Allah jadikan bagi setiap masalah kita jalan keluar. Tidak ditapa. Ahli dunia malah percaya kalau saya bertahan, cari jalan keluarnya, nanti sukses ke depannya. Nah, ini jamaah, mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.